Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel Sahabat Bemi. Kali ini kita membahas tentang P3K paruh waktu, tentang Pemda mengusul P3K paruh waktu ini masih minim. Kemendagri siapkan surat sakti. Jadi honorer harus kawal informasi ini agar kita segera diusulkan P3K paruh waktu. Pemerintah daerah atau Pemda mengusulkan P3K paruh waktu masih minim, padahal pengangkatan P3K 2024 ditenggat Oktober 2025. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Bapak Horas Maurits Panjaitan mengatakan seharusnya usulan Pemda untuk P3K paruh waktu ini sudah banyak yang masuk. Jika Oktober ditenggat, maka September sudah batas maksimal. Oktober itu semuanya sudah selesai diangkat P3K penuh waktu, baik tahap 1 maupun tahap 2 juga paruh waktu. Setelah itu close, kata Bapak Horas kepada yang disampaikan kepada JPNN hari Selasa tanggal 8 bulan 7 kemarin. Dia mengimbau Pemda tidak lagi mencari-cari alasan, salah satunya minta petunjuk teknis atau juknis. Selain waktunya makin mepet, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi pengangkatan P3K paruh waktu untuk honorer database BKN, yakni Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Dia menegaskan sesuai hasil rapat bersama pemerintah, pejabat bina kepegawaian PPK harus mengusulkan formasi P3K paruh waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Ibu Rini Widiatini. Untuk selanjutnya, Badan Kepegawaian Negara akan menerbitkan pertimbangan teknis atau pertek penetapan NIP P3K paruh waktu dari honorer database, diantaranya R2 dan R3. Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 menjadi petunjuk pelaksanaan pengajuan P3K paruh waktu. Jadi kepala daerah jangan takut melangkah, ucap beliaunya, untuk mendorong Pemda segera memasukkan usulan P3K paruh waktu. Bapak Horas menegaskan Kemendagri akan menerbitkan surat edaran lagi bagi Pemda agar segera mengusulkan P3K paruh waktu bagi honorer database BKN. Jadi Pemda tidak mengusulkan formasi P3K paruh waktu sampai deadline yang ditentukan, kata Bapak Horas, menyatakan akan merugikan honorer itu sendiri. Kalau tidak diusulkan formasi P3K paruh waktu berarti tidak bisa diangkat menjadi ASN, ucapnya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja di Indonesia atau AP3KI, Bu Nur Baiti, yang resmi dilantik oleh anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus pembina AP3KI, Mardhani Alisera, pada Minggu 6 Juli mengimbau agar seluruh honorer database BKN khususnya R2, R3, dan TMS tidak memenuhi syarat untuk mengawal itu. Teman-teman honorer R2, R3, TMS, dan R4 kawal di masing-masing daerah agar Pemda mengusulkan formasi P3K paruh waktu. Jangan sampai tidak memasukkan formasi karena tidak bisa diangkat ASN paruh waktu, tuturnya. Jika semua sudah menjadi ASN, P3K penuh minimal 1 tahun, tambahnya Bu Nur Baiti. Langkah selanjutnya ialah mendorong untuk diangkat menjadi PNS atau ASN. Lebih lanjutnya dikatakan dalam Rakornas AP3KI, dari 13 rekomendasi yang dihasilkan ada 6 poin berpihak kepada honorer R2, R3, TMS, dan R4. Adapun 6 poin tersebut sebagai berikut: penyelesaian terhadap R2, R3 database BKN untuk percepatan pengisian DRH yang saat ini belum mendapatkan formasi agar diangkat menjadi P3K paruh waktu paling lambat Oktober 2025 dengan catatan masa kerja maksimal 1 tahun selanjutnya dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu.
Kemudian terhadap honorer database BKN yang berstatus TMS agar dapat mengikuti seleksi tahapan P3K. Kemudian untuk segera dibuatkan juknis dan mekanisme terkait P3K paruh waktu untuk mengakomodasi honorer database R2 dan R3 yang saat ini belum mendapatkan informasi ada jelasan status dan terhindar dari putusan kerja sepihak, mengingat banyak daerah yang masih memiliki keterbatasan anggaran. Adanya solusi penyelesaian terhadap honorer yang bekerja minimal 2 tahun atau R4, guru swasta dapat mengikuti seleksi P3K dan dikembalikan ke sekolah induk. Kemudian adanya kejelasan yang harus dilakukan terkait daerah yang siap secara anggaran dan formasi untuk menyelesaikan R2 R3 pada daerahnya agar tidak menjadi PR kedepannya seperti honorer K2 sebelumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan di media-media, apa yang disampaikan Bapak Kepala BKN atau Kemenpan RB bisa menjadi acuan Pemda ya, sehingga segera terangkat P3K paruh waktu dan segera mengusulkan formasi P3K paruh waktunya, karena sudah jelas ada aturannya, ada dasar anggarannya. Semoga Pemda juga selalu mengusulkan dan selalu membela honorer-honorer ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.